Oke, Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget, dan ditemenin sama Nathan, Naila, dan juga ada Kak Andri. Halo. Akhirnya, Kak Andri, ini benar-benar akhirnya setelah sekian lama, udah dari pertama kali aku main analog tahun lalu tuh 2019 bulan September, akhirnya kenal analog, terus cari-cari tahu, akhirnya nontonin vlog dan video-videonya dari Kak Andri, akhirnya kayak, wah ini seru nih kalau diundang ke Sore-Sore Seru. Ini adalah episode di mana Nathan jumpa lagi dengan idolanya ya, Smart Viewers. Lagi-lagi Nathan mendapatkan fan service lagi nih. Sebelumnya kan udah ada datang juga dari temannya Naila juga, dari Tetap Analog. Kak Andri juga tahu tuh. Oh, Tetap Analog. Iya. Abi. Iya, Abi. Itu fan service juga buat saya ngobrol-ngobrol tuh. Ngobrol-ngobrol. Seru tuh si Abi tuh. Nah, untuk dari Kak Andri sendiri nih, buat dari aku sama Nela mungkin kan memang sebelumnya udah pada nonton dari karya-karyanya Kak Andri. Nah, boleh diperkenalkan diri dulu dari Kak Andri ke teman-teman Smart Viewers yang dari rumah, mungkin untuk semuanya yang belum memang bermain analog sendiri. Kak Andri sendiri kegiatan-kegiatannya seperti apa sih kesibukannya? Oke, halo teman-teman semua, nama gue Andri. Saat ini bekerja sebagai profesional fotografer, khususnya sih sebenarnya komersil buat motret iklan. Cuman karena 3 tahun belakangan ini mulai aktif lagi menggiatkan analog fotografi, jadi sekarang lebih fokus ke analog fotografi gitu. Kanal fotografi fokus. Iya. Nah, ini apakah dalam arti kalau misalkan memang ada tawaran-tawaran dari perusahaan besar atau misalnya ada wedding, semuanya Kak Andri pakai analog atau masih bermain juga digital gitu ya? Kalau motret komersil, kita memang di dunia advertising itu memang kita ada standar ya, kita motretnya pakai medium format dengan megapiksel yang cukup besar. Memang peruntukannya kalau komersil seperti itu, kita butuh kecepatan. Jadi begitu motret, klien preview, ini retake apa enggak, terus langsung DI artis compose, bikin rough compose gitu. Nah kalau di analog kan nggak bisa kita terapkan itu gitu. Cuman di beberapa klien yang berani untuk menggunakan kamera analog, ya kita akan melakukan itu gitu. Kayak kemarin gue motret wedding, itu kebetulan kliennya memang sangat welcome dengan analog, jadi gue motret analog. Cuman gue tetap ada backup, gue bawa kamera digital dan ada satu orang lagi fotografer digital gitu. Jadi biar momennya ada backup kalau misalnya ada apa-apa dengan analog gitu. Oke, berarti tergantung lagi sama permintaan dari klien juga ya, Kak Betul. Andri? Betul. Oke. Nah, kalau misalnya Kak Andri kan bilang nih sebelumnya 3 tahun belakangan ini balik lagi ke analog. Emang lagi ada gencar-gencarnya lagi ya Kak sama analog? Kayak emang sih Nathan aja sampai sekarang akhirnya mainan analog karena emang lagi hype-hype-nya lagi nih analog kamera kan. Menurut Kak Andri sendiri dengan tren-tren analog sekarang ini baiknya digimanain tuh Kak? Kayak apakah orang-orang tuh pada mainnya sekedar main-main aja, atau Kak Andri malah welcome orang-orang pada main analog bukannya cuma buat buang-buang uang doang, karena kan banyak banget tuh orang-orang yang bilang kalau misalnya analog tuh buang-buang duit doang soalnya filmnya mahal, nyetaknya mahal. Itu menurut Kak Andri sendiri gimana? Kalau hype-nya sih memang sebenarnya lebih dari 3 tahun yang lalu ya, sekitar 2014-2015 itu udah mulai orang-orang mulai main analog kembali gitu. Cuman pada saat itu memang belum ada support system yang bagus, kayak lab-nya masih bingung nih mau kemana gitu, nggak kayak sekarang. Kemudian film juga belum banyak nih yang nyediain waktu itu, jadi memang hanya small group aja gitu. Kemudian hype itu kan terus berkembang tuh, karena anak-anak muda kan, temennya main apa nih gitu, ini apa nih kamera analog, nyari beli, terus mulai dengan mungkin kamera dispo. Nah tapi balik lagi sebenarnya tren ini nih akan, ya namanya tren kan pasti akan berlalu. Yang akan stay, yang akan bertahan adalah orang-orang yang memang ngulik ya, artinya benar-benar yang mereka intuit jatuh cinta sama analog gitu. Kalau bisa dibilang sih ada beberapa tipe. Yang pertama kayak gue kan ini mulai bermain fotografi itu eranya memang waktu itu masih analog ya, tahun 99. Belum ada digital. Maksudnya digital mungkin sudah ada tapi nggak familiar. Di pasaran juga belum ada yang jual gitu. Gue inget banget tuh digital tuh tahun 2001 baru ada tuh Nikon 100 kalau nggak salah sama
Canon D10 ya waktu itu. Nah, kemudian yang sekarang main adalah orang-orang, kalau gue bernostalgia sih sebenarnya. Jadi kangen gitu. Ada juga yang sekarang main memang benar-benar anak-anak yang baru tahu analog, main dia gitu. Nah, yang lain adalah ngikutin tren gitu, karena hype-nya doang gitu. Itu sih. Kita mengapresiasi itu semua gitu. Oke. Nah, nih, tapi kalau ngomongin juga, masuk ke masa pandemi nih. Kalau dari Kak Andri sendiri ngelihatnya gimana sih? Kan Kak Andri juga ada ngadain kelas-kelas kan, apalagi semenjak itu walaupun pandemi, akhirnya PSBB-nya udah mulai new normal lagi, ada buka kelas setiap hari Sabtu atau Minggu ya kalau nggak salah, Kak? Kelas praktek itu kelas prakteknya hari Sabtu biasanya. Hari Sabtu ya. Nah, ini ngelihatnya bagaimana nih? Ada dengan teman-teman yang mungkin trennya waktu bareng-bareng dengan Photowalk Ramean, mungkin ada ngobrol-ngobrol ketika masa pandemi ini kira-kira akhirnya malah nurun atau gimana nih? Soalnya buat aku sendiri, aku udah lama banget nggak moto keluar karena aku masih cukup takut ya untuk pergi buat jalan-jalan keluar buat nyari-nyari gitu. Kalau dari sebenarnya sih melalui komunitas Photowalk Ramean dulu sebelum pandemi itu kita di situ justru belajar bareng ya, artinya kita ngadain hunting di situ, justru ketemu teman-teman baru yang akhirnya semua pada akrab ngomongin tentang fotografi khususnya analog. Kemudian di situ juga jadi ajang bisnis, ada yang bawa film. Oh, kira ada yang bawa jual. Ya, benar. Iya, jadi kayak jual film gitu, yang nggak bawa film bisa beli di situ. Kemudian kita sempat ngadain itu ada kayak talk show-nya juga gitu. Kita undang beberapa yang expert, dia ngomong di situ, tanya jawab, nambah ilmu. Nah, sejak pandemi ini kita benar-benar off. Kita benar-benar nggak ngadain karena memang kita nggak berani aja gitu, ngumpul-ngumpul rame-rame, gerombol, terus keluar nemuin orang-orang di luar sana, kan kita motret pasti ketemu orang-orang. Kemarin yang new normal pertama kita sempat bikin itu dengan sistem daftar dulu kita ngebatasin hanya 10 orang gitu, jadi kita buka link pendaftaran yang nggak sampai setengah jam udah book semua, udah close, terus kita motret, kemudian kita review di situ bahwa kita benar-benar oke lah, kita cuci tangan, hand sanitizer, tapi pakai masker. Tapi ketika hunting tuh kayaknya menjaga jarak sama orang tuh agak susah gitu. Itu sangat dikhawatirkan kalau nge-street gitu. Ya udah jadinya PWR, Photowalk Ramean berinisiatif bagi teman-teman yang masih ingin belajar di masa pandemi, akhirnya dibikinlah kelas PWR kelas gitu. Nah, gue salah satu mentornya gitu. Jadi ada kelas online tiap Selasa malam, kemudian kelas praktek itu tiap Sabtu atau Minggu ya, tergantung. Gitu. Cuman ini lagi off juga nih, karena kan udah PSBB yang kedua nih. Iya. PSBB yang ketiga bahkan ya, jadi ditahan dulu gitu. Jadi kelas prakteknya agak ditahan dulu, kelas online-nya masih ada sih. Masih ada. Gitu. Oke. Berarti untuk dari PWR kelasnya untuk di setiap hari Selasa masih jalan terus dengan dipimpin oleh Kak Andri sendiri ya? Dipimpin ya. Di apa ya? Bukan dipimpin apa ya? Gimana ya? Ya bukan upacara ya. Dimentori itu. Dimentori oleh Kak Andri. Dipimpin. Salah katanya. Gitu. Oke. Nah, Nathan sih kayaknya pengen join ya, Tan? Apa gimana tuh, Tan? Kak, sumpah aku tuh selama pandemi kan aku suka pengen ngikutin kelas online. Jadi waktu itu jujur untuk kayak kelasnya si Jelly Playground tuh, yang waktu dia bareng juga sama Tetap Analog kan ada pernah collab. Aku pernah ikut yang mengenai penjelasan singkat awal-awal buat yang baru pengen main analog kan. Pengen tahu aja gitu, ikut lagi. Terus yang kelasnya si Abi Tetap Analog ikut juga waktu itu yang buat virtual photoshoot. Terus akhirnya pas ngeliat kelasnya PWR, loh ada PWR kelas hari Selasa nih, Sabi kali nih. Terus apalagi ada hari Sabtunya kan. Cuman hari Sabtu walaupun udah masa transisi waktu itu masih serem-serem juga sih mau keluar buat jalan-jalan gitu. Tapi akhirnya sampai sekarang ya belum ikut sih Kak. Nanti nyusul. Tapi bener nih serius, PWR kelas akan datang. Pasti akan datang PWR kelas, pasti. Perbedaan waktu akhirnya masuk ke dalam masa pandemi gini, akhirnya kebiasaan apa sih yang berubah? Mungkin dari pekerjaan atau mungkin dari juga cara apa yang terpengaruhi menyalurkannya, apa aja sih? Secara pekerjaan profesional maksudnya? Iya. Oke. Ya sebenarnya memang seperti semua sektor ya, semua berimbas gitu. Cuman kan kalau di industri fotografi, kita motret itu biasa on spot ya, di lokasi.
either di outdoor, kita sewa tempat sesuai sama brief layout, atau di studio, kita create sesuatu, prop, segala macam sesuai sama brief. Nah, itu kan ketemu orang semua tuh. Ada makeup artist, stylist, even modelnya, ada produser foto, terus dari beberapa klien. Nah, itu yang membuat kita kemarin tuh sangat kewalahan ya. Jadi makanya ada beberapa teman-teman dari fotografer juga melakukan pemotretan secara online, virtual foto gitu. Nah, untuk case aku sendiri, aku kan ada di PH ya, di foto production. Aku ikut join di sana, aku jadi associate fotografernya. Nah, kita untuk melakukan itu agak susah karena treatment, balik lagi ke treatment fotonya seperti apa gitu. Jadi yang ada hanyalah kita motret tetap di lokasi, kita tes rapid semua yang terlibat kita tes rapid, kemudian kita melakukan photoshoot, dan si klien mereka melalui aplikasi Zoom ngontrol kita di lokasi gitu. Oh iya. Ya, mereka nonton kita, mereka nonton komen dari aplikasi Zoom, kita motret di lokasi sama kru gitu, dan sama pihak agensi. Nah, itu kita lakukan terus sampai saat ini gitu. Tapi ada juga klien yang nggak berani gitu. Artinya mungkin ke pending dulu sampai nunggu benar-benar kondusif gitu. Tapi di beberapa klien sih masih berani dengan melakukan itu. Kalau nggak virtual photoshoot benar-benar, jadi motretnya si fotografer nggak di lokasi di situ, atau dia pakai sistem tadi, si klien yang melalui aplikasi Zoom. Gitu sih. Jadi sebenarnya kita motret tapi dibatasin dengan, jadi nggak maksimal gitu motret. Ngedirect talent juga jadi nggak maksimal gitu. Motret dengan pakai masker segala macem gitu. Iya. Betul. Ini ngomongin mengenai apalagi kita kan transisi, kemarin kan udah mulai sempat terbuka tuh akhirnya new normal. Akhirnya sekarang masuk PSBB yang ketiga lagi. Gimana dari Kak Andrinya sendiri? Apakah sama aja karena ya dari kemarin-kemarin udah menyesuaikan, atau sekarang akhirnya masuk PSBB akhirnya harus ada perubahan lagi? Masih sama sih. Sama aja ya? Masih sama kayak yang kemarin. Oke. Nah, Smart Viewers, kita tahan dulu ya sebentar. Habis ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Kak Andri tentunya. Dan habis ini kita akan melihat ada beberapa hasil jepretan potretan dari Kak Andri. Nah, ini buat teman-teman yang penasaran, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Sore-Sore Seru. Seru banget.